Halo, selamat pagi. Nama saya Jordan. Saya merupakan siswa dari Continuation Batch 10 dari ADS atau Analytics Data Science. Untuk sekarang saya sedang akan mempresentasikan mengenai project Intro to Machine Learning yang berjudul Predictive Analysis on Employee Churn Using Machine Learning. Jadi, kenapa saya memilih topik ini? Uh, karena untuk melepaskan employee atau employee yang resign itu sangat berbahaya bagi perusahaan karena uh, karena sangat sulit untuk mendapatkan replacement untuk certain employee yang bisa dibilang employee tersebut memiliki skill yang lumayan tinggi gitu. Dan rekrutmen proses juga mungkin akan lebih costly daripada untuk retain-nya ya. Yang ketiga juga kalau misalnya ada bisnis yang masih berjalan nanti bakal ngerusak flow-nya. Yang keempat untuk menjadikan employee baru ke skill atau ke level employee yang lama itu juga butuh multiple training di mana itu akan memakan waktu dan juga uang gitu yang lumayan signifikan. Maka dari itu akan penting untuk mengetahui mengapa dan kapan employee ini akan resign gitu intinya. Untuk planning new hiring in advance atau mungkin kita juga bisa kayak kasih counter offer untuk retain employee tersebut gitu jika performanya bagus. Gitu. Nah, model yang kita gunakan itu adalah berasal dari Kaggle. Ini model ini sebenarnya bukan model sih, dataset ini merupakan dataset yang mungkin bisa dibilang dummy, bukan real life event. Jadi mungkin data-datanya tidak bisa diimplementasi ke real life event juga sih sebenarnya. Nah, maka dari itu di dalam website Kaggle ini terdapat 13 feature yang bisa dilihat di sini. Dan juga satu output ini yang akan menjadi label dari label itu sih sebenarnya kan ini kan supervised learning kan di mana ada input ada outputnya gitu sehingga ini akan menjadi dasar dari model kita untuk memprediksi apakah employee ini akan resign atau tidak gitu sebenarnya. Nah, kita sebenarnya menggunakan 3 model, yaitu yang logistic regression, decision tree, sama SVM ya. Sini. Nah, kita berharapnya 3 model ini bisa kayak memberikan kayak high performance in predicting employee intention to return or resign gitu, sesuai dengan objektif yang kita buat di awal gitu kan. Saya juga udah um, melihat beberapa referensi paper gitu, di mana mereka juga sama-sama menggunakan uh, ini SVM, mereka sama-sama menggunakan data yang imbalance sih sebenarnya, menggunakan supervised learning dengan data yang imbalance. Soalnya data dari Kaggle yang kita dapat ini sebenarnya data imbalance gitu. Nanti mungkin kita akan bahas di bawah lagi mengenai data imbalance-nya seberapa besar gitu sebenarnya. Nah, um, tapi mereka ini sama-sama dari paper-paper yang saya lihat itu mereka sama-sama memiliki total accuracy itu sebagai matrix yang mereka gunakan untuk melihat performa dari model mereka sendiri gitu intinya. Nah, tapi kan mereka cara mereka untuk menghandle imbalance data set itu berbeda-beda karena kalau misalnya karena memang imbalance data set ini harus dihandle kalau misalnya kita mau berbicara dengan total accuracy karena kalau misalnya total accuracy ini sangat sensitif terhadap imbalance data. Jadi kalau misalnya proporsi majority-nya itu lumayan signifikan tinggi, nanti prediksinya bakal condong ke sana terus gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari dua paper ini, yang satunya itu uh, menghandle imbalance data itu menggunakan class penalty 2 ya, atau ya untuk handle imbalance data. Tapi yang satunya itu tidak menggunakan apa-apa untuk menghandle, mungkin tidak ada informasi ya untuk menghandle imbalance dataset gitu. Nah, yang membuat studi ini berbeda itu kita akan menggunakan Smoothie untuk menghandle imbalance dataset gitu. Apakah dan juga kita akan bereksperimentasi apakah performa dari model ini sebelum dan sesudah menggunakan Smoothie ini apakah lebih meningkat setelah menggunakan Smoothie atau mungkin lebih bagus sebelum menggunakan Smoothie begitu.
Nah, matriks yang saya gunakan itu sebenarnya ada dua nih. Kalau misalnya sebelum smoothie tentu bukan total akurasi, yaitu sebenarnya adalah AUC ya, ROC AUC ini yang akan digunakan karena memang berdasarkan research yang saya sudah lakukan, AUC sama ROC ini tidak tidak memiliki hambatan yang mirip serupa dengan total akurasi. Jadi dia kalau misalnya ada imbalance data itu mereka lebih bisa menghandle daripada total akurasi gitu ya. Dan juga udah direkomendasikan oleh jurnal-jurnal gitu. Nah kan total akurasi ini bakal kita gunakan setelah kita menggunakan smoothie ya untuk membalance datanya, untuk handle data ini agar lebih reliable hasilnya atau lebih akurat hasilnya. Nah nanti uh, pada akhirnya kita bakal membandingkan model yang terbaik pada before smoothie sama model terbaik pada after smoothie gitu, dan akhirnya kita akan mendapatkan model yang memang cocok untuk studi ini gitu ya. Nah sebenarnya seperti yang saya tadi bilang, dataset sama feature-nya kan tadi udah ada di atas nih, ada berapa tadi? Ada 13 feature untuk input sama ada satu feature untuk output. Nah saya mau menjelaskan mengenai bagaimana cara memproses data tersebut agar bisa digunakan untuk training model sih sebenarnya. Jadi yang pertama seperti biasa kita akan mengimport datasetnya ke Python menggunakan pandas gitu. Kita juga import library-library yang akan digunakan untuk training modelnya nanti gitu intinya. Terus kita juga akan drop dari irrelevant features ya, mungkin yang tidak ada hubungannya dengan datasetnya, atau mungkin soalnya kayak seperti row sama surname nih. Row sama surname ini soalnya row ini kan mirip dengan index kalau misalnya berdasarkan deskripsi yang dijelaskan pada Google. Jadi dia tidak terlalu berguna. Sedangkan surname kan itu merupakan nama belakang dari employee-nya. Jadi untuk nama belakang mungkin tidak ada berkorelasi terhadap employee churn atau tidak gitu ya. Mungkin kalau misalnya nama saya Jordan Cahya gitu, mungkin yang nama belakangnya Cahya belum tentu semuanya churn gitu ininya. Nah, terus habis itu kita berbicara tentang identifying missing value, duplicated value, sama imbalance dataset nih. Nah, kita sebelum untuk membagi mereka menjadi input sama output, kita lihat dulu apakah ada missing value, duplicate value, sama imbalance dataset. Nah, ini mungkin kalau imbalance dataset ini kan untuk melihat apakah outputnya itu tidak balance atau gimana gitu sebenarnya. Nah, kalau missing value-nya nggak ada nih. Semuanya bisa dilihat di sini adalah nol semua. Duplicated value juga begitu, nol. Kalau proportion output ini memang ada nih, di mana yang tidak churn itu dalam majority class-nya, di mana dia memiliki 7963 data, sedangkan yang churn itu cuma 2037. Nah, ini seperti yang saya tadi bilang, kalau misalnya kita menggunakan total akurasi, hasilnya bakal condong ke yang tidak churn, gitu, karena dia memiliki proporsi yang terbesar, gitu. Habis itu kita akan melakukan data processing. Data pre-processing ini termasuk input-output split nih. Jadi kita akan memisahkan input sama output feature sih sebenarnya. Agar kenapa? Karena kalau misalnya kita mengubah-ubah sesuatu di input, itu tidak akan berefek ke output gitu nih ya. Nah, kedua, kita akan menggunakan train test split yang mungkin dari test split modul ya. Ini digunakan untuk membagi data, di mana data tersebut akan dibagi menjadi train sama test. Yang data test ini adalah data semacam kayak feature data, di mana kita nanti kita sebenarnya akan menggunakan, kita akan melatih model kita di train, tapi nanti kita akan uh, mencoba mencari performa model tersebut di feature data yang belum pernah dilihat oleh model kita, sehingga kita bisa tahu apakah memang benar-benar bagus tidak model kita kalau misalnya kita men menambahkan menambahkan data-data yang belum pernah dilihat oleh model kita gitu. Nah, di sini saya taruh test size-nya 0,25, berarti 25% itu yang digunakan untuk tes, sedangkan 75% digunakan untuk train. Dan karena datanya imbalance, jadi saya menggunakan Stratify juga gitu, agar nanti datanya um, bakal
tes sama train ini bakal nanti outputnya juga mirip-mirip juga proporsinya gitu outputnya gitu. Sama saya juga akan menambahkan random state 1, 2, 3 sehingga kalau tidak berubah-ubah terus gitu datanya yang di random gitu. Nah, setelah itu kita akan membagi numerical sama categorical feature split ini. Sebenarnya gunanya apa sih ini? Gunanya adalah untuk memproses sih, pre-processing data gitu. Jadi kalau misalnya data numerical sama data categorical ini cara untuk memproses datanya itu berbeda. Dimana misalnya numerical ini uh, kita handle missing value-nya itu langsung tinggal masukin aja, tapi kalau categorical ini mungkin bisa pakai unknown gitu. Tapi kalau karena tadi tidak ada missing value, jadi sebenarnya kita cuma mau untuk mengubah categorical feature ini menjadi numerical feature dengan menggunakan one-hot encoding nih. Nah, kalau misalnya ada numerical feature di dalam dataset tersebut, nanti one-hot encodingnya akan bingung untuk meng-convert categorical menjadi numerical karena sudah ada numericalnya gitu. Nah, setelah dipisahkan, dilakukan one-hot encoding, lalu kalau setelah sudah di one-hot encoding, baru di-recombine menjadi awal gitu, sehingga satu data frame itu satu data frame input ini bakal memiliki data yang numerical semua gitu nih ya, sehingga nanti bakal bisa diproses oleh machine learning kita, karena machine learning kita itu tidak bisa memproses categorical column sebenarnya. Nah, jangan lupa juga untuk melakukan proses yang sama terhadap tes dataset nih. Karena kalau misalnya nanti kita melakukan di train dataset saja, nanti tes datasetnya bakal bingung karena tes dataset masih memiliki categorical column gitu sebenarnya, bukan numerical aja. Sehabis itu kita akan mengkalkulasi baseline model nih. Baseline modelnya ini yang akan kita kalahkan nih. Nah, kita menggunakan value counts, di mana ini adalah majority count. Performa model yang akan kita kalahkan adalah 0,796267 ini. 0,796267. Habis itu kita akan melakukan namanya exploratory data analysis nih. Nah, exploratory data analysis ini sebenarnya digunakan oleh studi ini itu tujuannya itu adalah untuk nantinya bakal digunain untuk feature selection ya. Jadi kalau misalnya kita ada data-data yang tidak berkorelasi, itu akan kita drop gitu ini ya, karena tidak memiliki kontribusi yang signifikan gitu ya. Nah, tetap sama kita akan memisahkan numerical sama kategorikal. Nah, dalam kasus ini kategorikalnya sudah menjadi boolean ya, karena tadi udah menggunakan one hot encoding. Nah, gunanya kenapa sih kok kita memisahkan ini? Karena numerical input sama categorical input itu yang boolean tadi itu, kalau kita bandingkan sama categorical output atau boolean output itu cara untuk menghitung p-value-nya itu berbeda. Yang kalau misalnya numerical input sama categorical yang boolean output ini, itu akan menggunakan Kendall's rank correlation coefficient. Nah, mungkin kita bahas itu terlebih dahulu. Nah, mungkin kita udah create function di sini yang untuk mendapatkan coefficient dan p-value dari Kendall rank ini gitu ya. Setelah itu kita memasukkan data yang numerical yang bukan boolean itu ke dalam Kendall rank ini untuk dihitung korelasinya terhadap output yang boolean. Nah, bisa dilihat kalau misalnya di sini tuh ada ID ini memang tidak berkorelasi karena dia lebih dari 0,05. Sedangkan ada satu lagi di mana salary ini juga tidak berkorelasi signifikan karena dia di atas 0,05 gitu. Namun karena salary ini biasanya memiliki rentang yang sangat luas, di mana salary itu tidak mungkin rentangnya itu sangat variansinya itu kecil banget gitu. Sehingga akan lebih baik kalau misalnya kita itu mengukur atau mengkalkulasi korelasi berdasarkan bins-bins yang udah yang terdapat di dalam salary-nya, sehingga kayak misalnya dikategorikan aja 0 sampai 50.000 sampai 100.000, 100.000 sampai 150.000, sampai 150.000 sampai 200.000. Nah, dari bins-bins tersebut nanti kita akan menghitung korelasinya terhadap output-nya gitu. Nah, ternyata
ini kita menggunakan bantuan dari Kendall Strength juga, dan kalau kita bisa lihat outputnya ternyata untuk bin 1, bin 2, bin 3, bin 4 yang tadi saya sudah bilang di mana range-nya adalah 0 sampai 50.000, 50.000 sampai 100.000, 100.000 sampai 150.000, 150.000 sampai 200.000, itu memiliki p-value-nya sangat tidak signifikan semua gitu, di atas 0,05 semua ini. Nah, bisa dilihat kan 0,50, 0,66, 0,61 sampai 0,77 gitu. Nah, mungkin ini p-value ini mungkin kalau begitu memang seller ini tidak signifikan terhadap output kita gitu sebenarnya. Namun mungkin bisa dicek satu kali lagi dengan probability study gitu ini ya, probability di mana each bins ini bakal muncul gitu. Nggak, each bin ini bakal churn gitu intinya. Misalnya probability employee untuk churn, kalau misalnya memiliki salary itu under 50.000, probability untuk employee churn untuk salary under 100.000, dan seterusnya. Nah, ternyata setelah dilihat, itu probability-nya yang untuk tiap bins ini memang masih sama-sama aja, masih 20% lah setidaknya untuk employee churn. Oke, maka dari itu, karena tidak ada yang menonjol dari probability untuk churn, jadi kita drop salary feature ini gitu. Jadi untuk yang numerical sama categorical boolean ini bakal ngedrop salary sama ID. Nah, sedangkan kalau yang categorical boolean input sama categorical boolean output, kita akan menggunakan chi-square test ya sebenarnya di sini. Nah, chi-square test ini bakal meng-create contingency tables first, dan calculate the p-values gitu. Nah, setelah kita melihat ini, ternyata banyak yang signifikan ya. Tapi kita bisa melihat card ini maksudnya adalah employee yang memiliki kartu kredit, itu sebenarnya tidak signifikan karena dia lebih dari 0,05. Oke, malah dari itu card feature ini akan di drop gitu ya. Jadi kolom feature yang akan di drop adalah card, salary, sama ID. Itu berdasarkan penjelasan yang tadi saya baru jelaskan. Jangan lupa juga untuk mengedrop di tes data juga ya, jangan di train data juga, karena nanti tes data bakal bingung kalau misalnya masih ada data tersebut gitu, kalau misalnya kita menggunakan modelnya untuk memprediksi tes data gitu. Lalu karena kita menggunakan logistic regression, kita mending menggunakan data scaling atau mungkin di normalize saja datanya gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya di logistic regression ini untuk untuk menggunakan gradient descent kan biasanya, itu mungkin akan faster, can convert faster and more accurately when the feature are on a similar scale gitu ya. Jadi bakal mengoptimasi algoritmnya dari logistic regression ini gitu. Nah, ini seperti biasa, ini adalah import library-nya buat scaler-nya. Kira-kira kita membuat function untuk data scale gitu intinya, terus kita baru fit the scaler-nya ini ke train data nih gitu. Dengan untuk yang X-train selection ya jangan yang di X-test karena nanti bakal leakage. Nah, setelah udah di fit, di mana itu fitnya? Setelah udah di fit, scalar fit to X-train selection, kita akan mengubah train data ini menggunakan scalar tersebut. Lalu kita juga akan menggunakan scalar yang sama untuk tes data ini gitu ya. Jadi tidak membuat scalar yang berbeda gitu untuk memprevent leakage data gitu. Nah, setelah hal ini dilakukan, berarti train sama tes data ini udah ready nih untuk digunakan dalam machine learning training. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, machine learning training ini akan menggunakan 3 model. Yang pertama logistic regression, decision tree, sama super vector machine ya. Yang dimana masing-masing akan dieksperimentasikan menggunakan smoothie dan tidak menggunakan smoothie, atau after and before gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat pertama without smoothie, itu sebenarnya kita akan menggunakan weight class untuk handle imbalance datanya gitu sebenarnya.
Nah, mungkin weight class ini akan diimplementasikan ke SVM sama logistic regression karena decision tree ini itu lebih bisa menghandle data imbalance dibandingkan kedua model tersebut gitu. Lebih lanjut, kita sebenarnya akan menggunakan implemented five-fold cross validation di semua machine learning models yang kita gunakan karena data kita yang digunakan untuk training ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya, 500.500 data saja. Dan sangat disayangkan kalau misalnya kita tidak menggunakan cross validation tersebut gitu sebenarnya. Kedua, karena kenapa kita memilih angka 5, itu sebenarnya adalah angka 5 ini adalah commonly accepted practice karena dia itu uh, kalau misalnya di machine learning environment atau misalnya machine learning ini apa community itu sebenarnya dia bisa dibilang adalah the can find the balance between the bias and variance trade off gitu. Jadi kayak mendapatkan intersection gitu ini ya, di mana dia akan result in optimum level where the bias and variance intersects. Gitu ya. Nah, untuk logistic regression ini sebenarnya cara kerjanya dia itu adalah untuk mencari optimal decision based on the posterior class of probability, di mana biasanya di set pada 0,5. Karena kenapa? Karena 0,5 ini karena the model itu memang tidak ngerti kalau misalnya ada data tersebut di sana itu diklasifikasiin di binary yang satu atau binary yang nol gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mendapatkan decision boundaries di 0,5 itu udah sangat optimal gitu sebenarnya gitu kan. Nah, sebenarnya probability ini juga akan di calculated using basic point function yang bisa dilihat di sini gitu ininya. Objektifnya apa sih sebenarnya logistic regression ini? Untuk find the line that is maximize the separation of the projected point cross classes gitu sebenarnya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, yang probability-nya di set pada 0,5 sehingga masih bingung gitu modelnya kalau misalnya 0,5 ini akan diklasifikasiin ke yang satu atau yang nol gitu. Itu optimal banget. Nah, untuk menggunakan logistic regression mungkin kita akan menggunakan import library seperti awal. Begitu kita lihat X-train standardize-nya, Y-train-nya ini bakal kita masukkan ke variable logreg karena kenapa? Karena mungkin kita akan menggunakan 3 model sehingga nanti agar tidak tercampur-campur gitu intinya, sehingga kita membuat variabel baru gitu intinya. Nah, habis itu studi ini bakal melakukan eksperimentasi terhadap hyperparameter logistic regression. Yang pertama adalah penalty sama C gitu sebenarnya untuk regression ini. Penalty ini sebenarnya yang seperti yang kita udah dijelaskan waktu kelas itu adalah L1 sama L2 yang L1 sama Ridge gitu yang sebenarnya adalah regularisasi teknik untuk nge-prevent overfitting dari model ini dengan menambahkan penalty terms to the cost function gitu. Sedangkan kalau misalnya si hyperparameter itu sebenarnya kalau misalnya si value-nya itu kecil, maka margin of separation nih. Jadi di mana banyak datanya atau misalnya data yang masuk ke dalam margin tersebut. Sedangkan kalau misalnya value-nya itu tinggi sih, maka trending error-nya bakal kecil karena kenapa? Karena marginnya itu sangat sempit sehingga kemungkinan untuk data masuk ke dalam soft margin tersebut akan lebih kecil daripada si yang lebih besar gitu sebenarnya. Kita sekarang kita melakukan eksperimentasi dengan memberikan option penalti L1 sama L2 sama C-nya ini juga kita memberikan option juga dan kita akan menggunakan Kristers ini untuk membantu kita untuk mencari mana yang hyperparameter mana yang terbaik untuk fitting model kita gitu sebenarnya. Nah, ternyata bisa dilihat C modelnya itu, C value-nya itu yang paling bagus itu adalah 1,02, sedangkan penaltinya yang digunakan itu adalah L1 gitu. Setelah itu kita akan menfit base parameter ini ke dalam model kita gitu. Lalu kita baru masuk ke train data nih. Nah, di train data ini sebenarnya akan kita lakukan terlebih dahulu prediksi
terhadap input kita gitu. Kalau misalnya kita sebenarnya dari model yang tadi kita udah ngefitin ini, itu kalau misalnya kita memprediksi cuma dari input saja itu sebenarnya prediksinya itu bakal gimana sih outputnya gitu. Nah setelah itu kita akan melihat confusion matrix di mana dia akan mengcompare antara Y prediksi yang tadi kita sudah buat sama Y actualnya gitu sebenarnya. Nah kita mau lihat nih berapa yang masuk true positif, berapa yang masuk true negatif, mana yang masuk false positif, mana yang masuk false negatif gitu. Nah, berdasarkan confusion matrix ini bisa dibikin classification report gitu, di mana bisa dilihat di sini ada precision, recall, sama F1 sama support gitu. Tapi untuk sekarang karena ini adalah ini adalah sebelum smoothie, maka kita akan lebih fokusnya ke AUC ya sebenarnya. AUC itu sebenarnya. Nah, karena total akurasinya bakal tidak reliable kalau misalnya datanya imbalance gitu. Nah, kita juga akan melakukan proses yang sama terhadap tes data. Kita store variabelnya ke X-test logreg sama Y-test logreg. Lalu gitu kita create probability prediction-nya, kita create prediction using test berdasarkan model yang sudah di-fitting tadi, model yang sama ya, yang di-fitting pada train dataset. Karena kalau misalnya kita fitting X-test dataset, nanti bakal leakage datanya nanti. Nah, habis itu kita lihat confusion matrix-nya, habis itu kita lihat classification-nya juga, ternyata memang akurasinya itu menurun dari 0,72 sampai 0,7, namun menurunnya tidak banyak sehingga tidak terlalu overfit gitu sebenarnya, atau tidak overfit lah bisa dibilang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita lebih fokusnya ke ROC AUC ya. Nah, kalau ROC AUC-nya untuk logistic regression ini adalah 0,75, di mana 0,75 ini masih belum surpass the baseline model of 0,79. Oleh karena itu, the logistic regression before smoothie process may not be chosen as the best model to predict employee churn. Lalu kita lanjut ke decision tree. Sebenarnya decision tree ini tujuan utamanya adalah untuk mendivide data into smaller and smaller subset based on the values of the features. Yeah. The goal is to find the best way to divide the feature space such as the prediction made by the decision tree as accurate as possible. Sebenarnya decision tree ini kalau bisa kayak akan sebenarnya memiliki beberapa ini ya, metode. Beberapa metode tersebut mungkin bisa lihat di sini entropi sama log loss gitu. Jadi tujuannya itu adalah untuk mendivide data itu sehingga menjadi pure ya sebenarnya. Sehingga model tersebut bisa memprediksi secara akurat gitu, secara akurat karena di dalam region-region tersebut tidak ada data yang impure, maksudnya impure-nya itu sedikit banget gitu. Data campurannya sedikit banget, misalnya 1 sama 0-nya, satunya udah ada 5 gitu, yang 0-nya cuma ada 1 gitu ininya. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Nah, untuk melakukan eksperimennya, tentu saja mirip dengan logistic regression, di mana kita harus import library, lalu kita store into variable-nya juga karena dengan alasan tadi, di mana kalau misalnya kita menggunakan extrain dan standardized ini, mungkin kalau kita menggunakan model lain, nanti akan tercampur-campur gitu. Jadi kita akan memisahkan, kita membuat variabel lagi, atau variabel data frame ini. Akhirnya kita akan melakukan eksperimentasi seperti biasa, di mana hyperparameter yang kita gunakan adalah max step sama criterion kan sebenarnya. Nah, the max step hyperparameter ini sebenarnya digunakan untuk nge-prevent the overfitting of a decision tree model by limiting depth of the tree branches sebenarnya. Nah, next step-nya kita udah sesuaikan, kriterianya juga udah kita kasih option, terus kita akan menggunakan grid search juga untuk mencari hyperparameter yang terbaik, dan juga akhirnya kita mendapatkan hyperparameter yang Gini sama max step-nya 6 gitu. Nah, max step ini sebenarnya digunakan untuk mencegah overfitting aja di tree model gitu kan, misalnya untuk melimit branches-nya. Dengan kriterianya ini digunakan itu untuk kriterian Gini ini untuk specify measure the quality of a split sebenarnya gitu. Nah, habis itu seperti biasa kita fitting ke X-train sama Y-train, data train, datanya juga digunakan seperti sama, confusion matrix, classification report,
bisa dilihat 0,87 akurasinya, tes datanya juga seperti begitu. Kita ngefit data yang model yang sudah difitkan ke Xtrain, ke Xtest ini, kita bukan difit, maksudnya kita ngeprediksi Xtest ini, ya tes ini, yang prediksi ini bagaimana performanya, terus habis itu kita lihat test decision tree, confusion matrix-nya gimana, classification report-nya juga bagaimana. Ternyata memang hasilnya itu akurasinya 0,87 sama 0,86 untuk X-testnya, jadi tidak terlalu overfit. Tapi kan kita fokusnya ke erosinya ternyata lebih tinggi daripada logistic regression. Saya agak cepat karena ini meeting mau udah selesai sih. Jadi, habis itu super vector mesinnya itu sebenarnya digunakan itu untuk mencari optimal separating hyperplane by maximizing the margin between classes ya. Jadi tujuannya kan memang untuk maximizing the margin kan untuk SVM ini, dimana kalau misalnya di inseparable data itu bisa apa namanya bisa kayak dibikin kayak super dimension, jadi high dimension, habis itu baru di separate di sana gitu nih ya, sehingga nanti bisa non linear lah jadinya gitu kan. Habis itu untuk support vector machine ini sebenarnya stepnya juga sama dengan yang ketiga di atas itu tadi, kedua di atas itu tadi, import library, store into variable support vector machine, lalu gitu hyperparameternya itu maximal iteration, kernel, degree, and C gitu kan. Maximal iterationnya itu digunakan kalau misalnya kalau memang udah nggak ada ini apa namanya, in case of poor convergence itu dia bisa stop nanti. Kalau misalnya diterusin terus nggak selesai gitu nih ya. Jadi harus di set gitu, tapi ini perlu trial and error ya. Untuk kernel ini untuk mencari optimal decision boundaries for classifying data gitu. Sebenarnya ada banyak, ya ini linear, poly, sama radial basis function yang kita gunakan di dalam studi ini. The degree ini sebenarnya kalau misalnya ada higher degree itu bakal higher complexity gitu. Jadi bisa kalau misalnya degree-nya terlalu tinggi itu berarti nanti bakal overfit nih gitu. Yang keempat itu C-nya seperti biasa yang seperti tadi itu, kalau misalnya larger margin of separation, kalau C-nya lebih tinggi lebih rendah, kalau misalnya lebih tinggi itu training error-nya lebih rendah gitu nih ya. Nah, seperti biasa kita menggunakan grid search juga untuk mencari base paramnya. Kita udah menemukan, lalu kita ngefit datanya nih ke dalam X-train sama Y-trainnya gitu. Lalu kita seperti biasa melakukan prediksi pada data training, begitu kita melihat condition matrix-nya gimana, kita juga lihat classification report-nya gimana, di mana akurasinya adalah 0,82, sedangkan tes datanya juga seperti itu, di mana kita melakukan fitting, kita melakukan prediksi menggunakan model yang udah kita fitting pada X-train-nya tadi terhadap X-test-nya. Begitu kita lihat confusion matrix-nya gimana, kita lihat classification report-nya gimana, ternyata ya, total akurasinya itu 0,8, sedangkan kalau yang train datanya itu adalah 0,82. Tapi kita kan lebih fokus ke erosi nih sama AUSI kan. Ternyata dari ketiga model tersebut, erosinya AUSI-nya super vector machine ini paling besar gitu. Jadi mungkin SVM ini bakal di-chosen sebagai best model to predict the employee churn, apalagi dia udah pas, udah surpass banyak dari baseline modelnya yang tinggi 0,79 gitu. Nah, habis itu kita melakukan smoothing untuk balancing data, untuk balancing datanya untuk di ini train data, karena kalau misalnya kita melakukan itu tersebut di tes data nanti bakal di catch datanya dan tidak akan modelnya tidak reliable nantinya gitu. Nah, setelah itu kita akan melakukan hal yang sama terhadap ketiga model ini. Jadi setelah smooth itu step-stepnya juga sama gitu. Jadi secara cepat aja gitu. Kalau misalnya mau lihat full code-nya bisa dari GitHub link-nya aja yang udah ada di reference section gini. Nah, kita bisa lihat parameternya yang paling bagus gimana untuk logistic regression. Habis itu kita ngefit seperti biasa base parameternya ke training data. Habis itu kita melakukan prediksi training data ini, X-train-nya ini bagaimana kalau misalnya pakai model yang kita udah fitkan ke X-train-nya gitu, apakah Y-train-nya bagaimana. Habis itu kita lihat confusion matrix dengan membandingkan Y-train-nya smoothie sama Y-train-nya prediksi train-nya smoothie gini, yang Y actual-nya gitu. Nah, kita melakukan ada confusion matrix-nya, habis itu kita lihat classification report. Nah, karena kita
udah melakukan smoothie, jadi datanya udah balance nih. Jadi kita sekarang bisa lihat akurasi datanya gitu. Nah, di sini tes datanya adalah akurasi 0,72, sedangkan kalau train datanya akurasinya 0,72, sedangkan kalau tes datanya itu akurasinya adalah 0,71, di mana dia tidak overfit gitu. Mungkin tapi karena total akurasinya di 0,71 untuk data tesnya itu masih under the baseline model yang 0,79 gitu. Bahkan data trainnya juga masih under gini. Jadi nggak mungkin di chosen lah sebenarnya untuk base model untuk predict employee churn gitu intinya. Nah, untuk decision tree seperti sama, kita lihat base parameternya gimana, begitu kita lihat kita ngefitkan ke train datanya, gitu kita ngeprediksi outputnya berdasarkan input dari train tersebut, gimana, terus kita membandingkan input train data prediksinya, output yang diprediksi sama output actualnya bagaimana, terus nanti mendapatkan coefficient matrix, begitu kita melakukan classification report, di mana akurasi yang didapatkan adalah 0,87. Dan kan kalau di tes datanya, akurasinya itu adalah 0,79, di mana datanya itu sebenarnya turun signifikan dari 0,87 ke 0,79. Nah, 0,79 ini merupakan baseline yang sama dengan merupakan angka yang sama dengan baseline model yang 0,79. Jadi decision tree ini juga mungkin tidak akan digunakan juga untuk predict the employee churn ya gitu ya. Nah, habis itu terakhir ada super vector machine, di mana seperti biasa SVC ini akan mencari base parameternya gimana, kita fitkan ke train datanya, habis itu kita bakal predict Y-trainnya bagaimana kalau misalnya menggunakan model yang sudah di-fitkan tadi, dapat coefficient matrix, mendapat classification report, di mana akurasinya 0,87. Sedangkan kalau tes datanya itu adalah akurasinya adalah 0,80, ternyata terpaut lumayan signifikan ya. Namun 0,80 ini masih di atas dari baseline model yang di mana 0,79. Jadi kemungkinan SVM ini setelah smooth ini juga akan digunakan untuk memprediksi employee churn gitu. Nah, agak bingung kan, jadi yang before sama after ini yang mana yang dipilih sama-sama SVM gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang main objektif kita lebih milih ke total akurasi. Karena kenapa? Karena kita itu sebenarnya pinginnya itu adalah untuk understand why and when the employees are more likely to leave, to anticipate the employee retention on planning to new hiring in advance sebenarnya. Jadi karena misalnya tadi akurasi 0,8 sama AUC-nya untuk yang super vector machine adalah 0,85. Nah, maka dari itu kan sebenarnya tidak terlalu terpaut signifikan kan, meskipun ya mungkin lumayan signifikan 0,05, tapi kalau misalnya 0,9 sama 0,8 itu mungkin lebih signifikan gitu. Nah, tapi karena tujuan kita itu adalah untuk understand kenapa dan kapan employee ini akan leave gitu, jadi kita akan menggunakan SVM model after smoothie yang menggunakan total akurasi ini gitu. Mungkin untuk feature work-nya kita akan karena memang ada time constraint, kita lebih baik untuk menggunakan eksperimen untuk knife bias sama random forest ini, karena current modelnya masih mirip-mirip dengan baseline model sih sebenarnya. Itu. Terima kasih. Maaf agak cepat-cepat karena ini Zoom-nya nggak upgrade, jadi cuma ada waktu kayak terbatas gitu. Terima kasih.